Ya, apa kabar semua? Ini lagi musim COVID, jadi kebanyakan ini ikut virtual meeting atau virtual class saja. Kemarin kan saya ada share juga ya, ada virtual class Security Plus sama yang lain ya. Ini bertahap saya jalankan. Udah lumayan ini sih, rame juga yang ikut di atas 50. Ini cuman peminatnya yang dari Indo sendiri nggak terlalu banyak juga sih, Pak. Ya, makanya saya juga bingung ya. Justru yang di kelasnya kita ya, Mas, kalau kita lihat dari peminat, justru yang minat dari luar banyak. Bahkan ada yang dari Amerika, WhatsApp saya pagi tadi, dia pinginnya ikut Security Plus secara apa namanya tuh lebih komplit gitu loh. Nggak tahu orang kita ini agak kurang ya. Ini saya justru nunggu yang sesi ini, Pak. Karena ngomongin cyber security career path-nya ini kan yang perlu kita kita bahas lebih dalam kali ya. Betul. Soalnya di Indonesia sendiri kan nggak terlalu nggak terlalu dipentingkan lah, Pak, kayak gitu. Ya, kalau saya pribadi emang ini ya. Jadi mungkin sambil kita ngobrol, saya tunjukin dulu ini screen-nya saya dulu ya. Saya share dulu. Nah, kelihatan ya Pak ya? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Nah, jadi kalau ini sambil kita ngobrol ya. Jadi ini sebenarnya bukan kelas ya, lebih ke arah saya pingin kita diskusi lebih lebih dalam ya tentang beberapa hal di cybersecurity, khususnya masalah karir ya. Kalau kita lihat di sini, saya langsung mulai, ini udah jam, atau mungkin saya nunggu sekitar 5 menitan ya, biar nanti yang lain bisa join. Ini ada 23 yang udah join nih kalau dilihat ya. Silakan aja, ini open discussion ya, jadi saya pinginnya Anda kasih suara juga ya. Nggak apa-apa masalah kamera ya, ada yang bilang PC saya nggak ada video, nggak masalah ya. Jadi saya langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang atau sore ya, menjelang sore ya. Ini saya dapat ide tiba-tiba aja, tadi ada yang nanya kebetulan, Pak gimana. Ya saya bilang ya udah kita ngobrol aja deh ya. Jadi ini saya tunjukin dulu dari CompTIA, ini ada masalah karir ya. Jadi emang kalau kita lihat dari sisi cybersecurity, nah ini yang saya ingin bahas. Jadi kalau yang kebanyakan dibahaskan itu lebih ke arah IT network ya. Misalnya contoh IT specialist kan banyak juga ya yang berhubungan dengan IT specialist ya, seperti misalnya desktop support dan sebagainya. Kemudian ya ini ada yang bilang ini kayaknya orang Indonesia kebanyakan cuma tertarik jadi bug hunter. Wah, bener juga sih ya. Nggak apa-apa, ini bug hunter juga sebenarnya karir ya, cuma ya itu kan bisa kerja di rumah sendiri ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling banyak sekarang di IT networking ya, yang udah udah punya CCNA, Juniper ya. Karena kalau saya lihat, kalau saya monitor dari Facebook, LinkedIn, kebanyakan itu mereka ngambil materi atau ngambil sertifikasi berhubungan dengan networking ya. Networking ini sebenarnya udah dari tahun-tahun yang lalu sebenarnya udah bagus ya. Ini yang kerjanya desktop support, termasuk juga networking ya. Kalau kita lihat ini dari sisi IT support specialist itu ada ini ya, cuma sekitar 13% expected growth-nya. Sedangkan expected growth untuk IT networking specialist itu ada 9%, jadi potensinya ada penurunan ya. Sedangkan justru yang support specialist yang bakalan naik ya.
atau growth-nya lumayan bagus. Nah, kalau di cyber security sekali kita lihat ya. Di cyber security sendiri kita lihat untuk expected growth job growth-nya itu ada sekitar 25% ya. Kemudian ada juga di sini software and web developers ya. Nah, kalau Anda lihat di sini 19% ya pengembang aplikasi, pengembang software ya. Sedangkan untuk data specialist itu ada sekitar 13%. Nah, dari 4 area umum ini ya, dari 4 area umum ini, Anda bisa lihat bahwa expected growth yang paling besar itu justru di bagian ini ya, cyber security specialist ya. Jadi sangat diharapkan bisa lebih ini ya perkembangannya ya. Ya, coba kita masuk ke cyber security specialist, di mana sebenarnya di cyber security specialist ini banyak spesialis yang bisa spesialisasi yang bisa kita kerjakan. Misalnya di bagian bagian ini ya, di bagian sini ada sebagai vulnerability analyst ya, cyber threat ya, dan macam-macam yang lain. Kita coba lihat ya. Ini sumbernya dari CompTIA ya. Jadi CompTIA itu dia punya, ini kan dari US ya. Kebetulan kami juga udah CompTIA certified atau authorized partner. Jadi ya ini juga kewajiban saya untuk memberikan semacam knowledge sharing lah ya buat teman-teman. Nah ini kita di sini lihat bisa ada cyber security specialist ya. Ini sebenarnya banyak nih ya. Mulai dari level beginner ya, dan paling rendah ini ya, ini sistem kalau kita lihat di bagian beginner ini ada median annual salary-nya sekitar 80.000 US dollar, kemudian job postingnya sekitar 18.709, ini dari hasil survei. Nah, kemudian number of certificate available for each level itu ada 2. Ini job title-nya bisa sebagai sistem atau administrator ya. Sistem administrator, network engineer, sama sistem engineer ya. Jadi kalau untuk mendapatkan, jadi bagi pemula, kalau pemula bisa ngambil ke sini nih. Kalau misalnya contoh Anda di IT tapi masih kurang skill-nya untuk ke cyber security, bisa mulai dari job title yang di beginner ya. Experience level-nya kita bisa lihat di sini. Itu nggak terlalu perlu tinggi-tinggi ya. Yang penting kalau kita lihat di sini apa yang bisa dikerjakan, misalnya scanning and accessing network for vulnerabilities. Jadi melakukan scanning, accessing network untuk mencari kerentanan. Kemudian juga ada monitor network traffic, ya kan, for unusual activity. Kemudian investigate a violation, which when a breach occurs, melakukan investigasi tentang breach, ya. Install and use software to protect sensitive information, prepare, report the document security breaches, jadi ada reporting, kemudian ada research new security technology, kemudian yang paling enak ini nih, help end user when they need to install and learn about new product and procedures. Ya. Jadi simple sekali required skill-nya. Ya. Nah, kemudian di bagian, jadi kalau saran saya, bagi teman-teman yang punya skill tapi belum terlalu dalam di bidang cyber security, bisa mulai dari beginner ya. Karena beginner ini sebagai systems admin, network engineer, bahkan sistem engineer ini udah cukup bagus ya. Dari sisi salary juga lumayan bagus ya. Saya belum melakukan survei di Indonesia, tapi di beberapa area seperti startup ya. Contohnya seperti dulu saya pernah dibantu di Traveloka. Di Traveloka itu lumayan untuk ininya, yang untuk beginner level, dan kemudian ada di beberapa juga seperti di Tokopedia, Blibli ya, lumayan ya dari sisi gaji. Saya nggak bisa ungkapin karena emang berbeda-beda masing-masing perusahaan. Nah kemudian di next-nya ada bagian intermediate ya, level intermediate, di mana median annual salary-nya sekitar 94.000 lebih ya, job posting-nya cukup banyak, 53.000. Justru kalau dilihat dari mulai 18.000 ada 53 sama 44 ya, Anda bisa lihat ya di bagian advance. Nah, bagian intermediate ini adalah bagian yang paling banyak dicari ya. Job title-nya macam-macam nih, ada security analyst, security engineer, sama pen tester. Nah, ada yang bilang tadi kan bug hunter dan sebagainya.
Nah, kalau bug hunter kan sebenarnya nggak semua orang bisa jadi bounty hunter ya. Nggak semua orang bisa jadi bounty hunter, tergantung juga kemampuannya, sama kebanyakan orang masih suka kerja di kantor, ya, di kantoran. Jadi kalau bounty hunter kan harus banyak kerja di rumah, ngerjain sendiri ya. Atau mungkin kerja di kantoran, pagi, malamnya ngerjain bounty hunting ya. Nah, kalau kita lihat kenapa intermediate level ini banyak, karena required skill-nya juga lumayan banyak, yang mulai dari manage and configure tools to monitor network activity ya. Kemudian melakukan penetration testing, conduct penetration testing, ya ini yang cukup banyak diminati, pentest. Analyze report from tools to identify unusual network behavior. Ya. Kemudian plan and recommend changes to increase the security of the network. Kemudian ada apply security patches to protect network. Ya. Kemudian ada help end user when they need to install and learn about new products and procedures, sama train cybersecurity professionals. Nah ini. Yang paling bawah ini, ya, yang paling bawah ini train beginner cybersecurity professional. Ini juga termasuk seperti saya sendiri yang sekarang lebih banyak ke edukasi, lebih ke arah ke mentoring, coaching, memberikan karena berdasarkan pengalaman kita bisa memberikan pembelajaran atau mengajarkan orang-orang yang baru untuk jadi cybersecurity professional, ya. Yang nantinya bisa mengcover area beginner ya, ini ya. Jadi nggak semua melulu, ya ini apa nih di kantor saya sebelumnya untuk SOC open dari lulusan SMK TKJ ya, bagus tuh. Jadi yang justru kalau kita lihat di sini di beginner ini permintaannya lumayan banyak. Saya sendiri atau kami sendiri di kantor di perusahaan itu sedang menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang masih levelnya beginner. Karena intermediate level ini harus sudah punya pengalaman, minimal di atas 2 tahun ya. Tapi emang permintaannya makin besar nih, ya. Job posting aja 53.000 lebih ya. Yang berbasis surveinya mereka. Nah, kemudian ya kalau kita lihat di sini levelnya required skill-nya banyak di level yang ada. Sebentar. Lalu kemudian kebutuhan tenaga kerjanya juga masih kurang sekali karena kebanyakan yang udah ada itu masih main di sini, area di sini nih, area beginner. Ya silakan aja yang mau bergabung ya. Oke, kemudian setelah intermediate ya kita lihat intermediate ini job postingnya banyak ya. Dan number of certificate available for each level itu ada sekitar 6 ya. Contoh di sini butuhnya, nah saya baru mau ngomongin masalah sertifikasi. Ini bisa mulai karena ini kebetulan CompTIA, ya silakan aja kalau mau pakai atau acquire sertifikasi lain yang kurang lebih sama ya, bisa ngambil dari Easy Council misalnya. Tapi karena saya kebetulan dari mewakili CompTIA, saya memberikan saran untuk mengambil sertifikasi dari CompTIA. Ini misalnya untuk beginner. Untuk beginner ini Network Plus minimum, ya, sama Security Plus. Ini kalau dibilang ujiannya ya cukup susah ya, lebih susah dari Easy Council punya. Mas Jimmy ya, sebentar ya, nanti kita bisa diskusi ya. Saya terangin dulu sedikit ya, nanti baru kita diskusi. Nah, sedangkan kalau untuk ya ini di level ini kan ada 2 sertifikasi. Nah, kalau untuk level intermediate ini banyak ya. Ini kebetulan dia membahas juga sertifikasi yang di luar CompTIA ya. Kalau di CompTIA itu ada CISA Plus, Pentest Plus, Project Plus, Saka punya ya, misalnya contoh CISM ya, dari GIAC atau SANS, kemudian dari Cisco ya. Nah, kemudian untuk di intermediate ini permintaannya kan lumayan banyak ya. Nah, kalau di advance kita bisa lihat itu ada sekitar 44.331 job posting yang mencari tenaga kerja yang berhubungan dengan level ini ya. Median salary-nya lumayan tinggi nih, 105.000 ya. Sertifikasinya ada beberapa, bisa CASP, CompTIA Advanced Security Practitioner dari CompTIA. Kemudian ada CISSP, termasuk juga misalnya CISM, Certified Information Systems
Certified Information Security Manager, sama yang lain ya. Yang lain mungkin bisa saya mute-kan dulu ya. Oke. Saya sudah mute dulu ya. Nah, jadi ini tadi supaya nggak ganggu, nanti baru kita diskusi ya. Jadi tadi ya saya bahas di advance itu job postingnya lumayan besar ya, lumayan banyak, 44 ribuan. Sedangkan untuk di job posting yang paling besar sampai untuk saat ini adalah di bagian intermediate. Nah, advance ini memang butuh pengalaman yang lumayan banyak di atas 5 tahun. Kalau kita lihat di sini job title-nya bisa untuk bagian khusus to advance ya. Itu ada job title Senior Security Engineer, kemudian ada Senior Security Analyst sama CISO ya, Chief Information Security Officer. Required levelnya bisa dilihat di sini, skills-nya adalah, maksudnya required skills-nya at this level itu manage and configure tool to monitor network activity, melakukan research, the latest IT security trends, develop and security standard and best practices for organization ya, termasuk masalah policy ya, kebijakan, prosedur dan sebagainya, termasuk recommend security enhancement to management or senior staff, kemudian ada develop and update business continuity and disaster recovery protocols, ya termasuk juga help end user when they need to install and, or learn about new products, sama manage and train team. Nah, jadi 3 area ini cukup ini ya, cukup banyak permintaannya ya. Nah, saya juga gambarin ini di bagian saya coba fokus di intermediate dulu ya. Silakan kalau mau sholat dan sebagainya silakan ya, feel free aja ya. Jadi kita nggak ini bebas waktunya mau in out terserah ya, silakan. Nah kemudian saya mau nunjukin ini nih, ini mungkin saya tampilkan juga sekali lagi ya. Nah ini, nah, saya zoom aja. Nah ini Anda bisa lihat untuk khusus di area level cybersecurity level intermediate. Nah, ini bisa mulai dari sertifikasi, misalnya mulai dari Security Plus sama Network Plus tadi kan, minimal Network Plus sama Security Plus. Nah, kemudian nanti Anda bisa memilih, jadi pengguna atau maksudnya kita sebagai kandidat itu bisa memilih. Yang penting harus punya sertifikasi, misalnya Security Plus dulu. Ya, Network Plus itu optional ya, kan kadang-kadang kan mereka atau yang lain juga kan bisa mulai dari misalnya CCNA, kemudian bisa masuk ke atau Network Plus, kemudian masuk Security Plus. Nah, kemudian untuk ini ada 2 di area di level intermediate. Kalau Security Plus kan di level basic ya, level beginner. Kalau untuk level intermediate itu ada 2. Anda bisa pilih apakah Anda mau ke offensive-nya. Kalau ofensif ya mainnya di ethical hacking, pen testing ya, jadi bisa ngambil Pentest Plus misalnya ya. Kemudian di bagian defensif ya, kalau Anda suka defensif, suka melakukan analisa terhadap attack, monitoring attack, patching dan sebagainya, vulnerability management, nah itu mainnya di bisa masuk ke CISA Plus, yaitu Cyber Security Analyst, ini intermediate. Nah, kalau udah selesai ini dan Anda merasa udah punya pengalaman yang cukup baik, udah cukup misalnya di atas 5 tahun, karena minimum requirements buat untuk ini ya, untuk yang advanced level ya, itu biasanya harus punya minimum requirements pengalaman sekitar 5 tahunan baru diperbolehkan untuk mengambil sertifikasi yang di suggest ya, atau di advice ya. Nah, ini di sini kalau pakai yang advance, ini bisa dari CompTIA itu ada namanya CompTIA Advanced Security Practitioner ya. Ini memang sangat teknikal banget kalau dibandingkan saya sendiri udah punya termasuk CISSP. Nah, masalahnya kalau di CAS ini kalau orang non teknikal susah nih masuk ke sini karena CAS ini bisa dikatakan 80% itu teknikal. Oke. Kalau nggak pernah main di designing network ya, dan beberapa yang benar-benar teknikal, jangan ngambil CAS deh. CAS ini susah banget ujiannya, ya salah satu yang paling susah. Nah, kalau CSSP dia kombinasi sekitar 50% manajemen, 50%-nya teknikal gitu ya.
Nah, untuk ini karir Anda bisa ngelihat di sini, saya kasih ininya ya. Nah, bisa kelihatan ya Pak ya? Pak IT Hero. Kelihatannya Pak ya? Oke, good. Jadi ini Pak. Nah, kalau di sini, ini adalah certification roadmap ya, di mana ini menampilkan ininya dari banyak vendor ya, bukan cuma dari CompTIA. Saya zoom aja ya. Saya zoom ya, yang menampilkan yang mulai dari beginner, novice, ya. Jadi ada IT CompTIA IP Fundamental, kemudian ada CompTIA E+, kalau di intermediate macam-macam nih. Ada CCNA, ada CompTIA Security Plus, Network Plus, CompTIA Server, CH, ini masuk intermediate ya, termasuk juga misalnya yang lain seperti misalnya CAISA dan sebagainya. Ini saya ingat ini versi udah agak lama ya, karena ada perubahan sedikit ya. Nanti kita bisa lihat di inilah. Kita bisa ngikutin yang ini dulu ya. Nah, saya sarankan ngikutin yang ini ya, biar tahu ya. Ini bisa ngikutin ini ya. Ya, kemudian bisa lihat dari expert level itu dia kalau di sini dia masuk ada 4 bagian, kalau di grafiknya CompTIA itu ada 3 ya, beginner, intermediate sama advanced. Kalau ini ada 4 dia. Ada beginner, intermediate, advanced sama expert. Jadi kalau di sini CAISA Plus sama Pentest Plus itu bisa masuk ke bagian advanced ya, yang di sini ya. Oke. Nah, kemudian untuk expert bisa sampai ke macam-macam ya, ada CASP, ada CCIE, S-Cyber ya, CISM, CSSP dan seterusnya ya. Nah, ini untuk khusus information security. Nah, kemudian juga ya itu jadi dari sisi karir ya. Nah, kemudian yang mungkin saya bisa ini, saya juga mau share ini ya, selain yang ada di sini. Ini nih yang saya ingin share juga ini nih. Nah, ini saya ada buku ya, nanti bisa share ya, kita bisa share di sini. Ini ada IT Security Interviews Expose ya. Pak, itu kemana ya Pak Krisna? Pak Nur Krisna, ada nggak? Oh, kayaknya lagi off ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita. Ada Pak, maaf Pak. Oh, ada ya? Ada Pak. Pak Nur, ini nanti udah pernah lihat ini belum Pak? Iya, udah Pak. Nah, udah ya. Oke, yang kemarin Bapak kita ada cerita masalah interview itu Pak. Nah, ya. Ini bisa nanti saya share ya ke teman-teman. Terima kasih Pak. Ya, saya share kembali. Buku ini nih bagus banget untuk ini bagi pemula atau bahkan untuk intermediate level of user ya. Jadi user yang intermediate yang udah punya sertifikasi juga bisa baca-baca. Misalnya di sini tentang pembahasan mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan yang kita idam-idamkan. Ya, ini memang tidak terlalu dia lebih ke teknikal, tapi ada juga sisi elemen ininya, elemen manajemennya. Misalnya di sini nih masalah kualifikasi, dia bahas mengenai kualifikasi, bahas mengenai degree-nya, ya, kemudian job-nya, ya. Termasuk juga masalah fundamental yang harus diinikan ya. Misalnya knowing network fundamental. Jadi jangan sampai pas lagi di interview kita ditanya misalnya interview saya pernah nanya ya di dalam satu wawancara saya pernah nanya ngerti nggak tentang risk. Dia pentester nih ceritanya. Ngerti nggak tentang risk ya? Nah, dia nggak bisa jawab. Atau bahkan pertanyaan yang sangat fundamental seperti contoh three-way handshake. Apa bedanya three-way handshake dengan misalnya apa ya waktu itu saya lupa. Pokoknya ada cerita mengenai TCP handshake ya, dia three-way handshake ya. Perbedaan misalnya contoh masuk kalau masalah scanning misalkan security scanning ada yang namanya hub open scan ya. Itu dia nggak bisa bedain misalnya ya. Jadi sangat diinikan. Jadi konsep untuk knowing security fundamental ini sangat ini ya, basic konsep seperti ini nih. Defense in depth ya. Risk yang tadi barusan saya ceritain masalah risk ya. Ya, untuk pengetahuan tentang risk ya harus ngerti masalah ada threat-nya, ada vulnerabilities-nya, ada impact-nya ya. Termasuk juga data classification seperti ini, labeling ya. Ini juga ada ya. Apa yang dimaksud data classification? Apa bedanya data classification dengan
data categorization ya, melakukan klasifikasi terhadap data dengan melakukan pengkategorian terhadap data. Itu harus ada bedanya ya. Jadi ini basic konsep ya yang paling umum ya. Ya, layered defense ya, defense in depth ya. Ini ya. Kayak gini-gini, Pak. Karena kadang-kadang orang yang udah punya orang yang udah punya pengalaman dan skill tinggi, dia suka lupa dengan ini. Termasuk saya sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang suka lupa masalah foundation atau basic ya. Kadang-kadang ditanya yang basic saya lupa lagi, apa ya? Misalnya ditanya apa bedanya misalnya RIP ya, Routing Information Protocol (RIP) ya, dengan misalnya OSPF misalnya. Apa bedanya vektor, kan ada ini kan ada beberapa routing protokol ya. Nah, itu kan ada kategorinya tuh. Kadang kita suka kecampur-campur gitu loh. Ada distance vector, ada open shortest path dan sebagainya. Kayak gitu-gitu, Pak. Termasuk ini ya. Jadi ya, fundamental ini juga termasuk ya, ngerti masalah firewall technology, apa bedanya misalnya paket filtering misalnya. Paket filtering bedanya dengan misalnya stateful firewall, atau bahkan misalnya bedanya dengan proxy, application proxy ya. Sama beberapa type of proxy devices seperti firewall, firewall, IDS, IPS, bisa honeypot dan sebagainya. Itu termasuk basic juga ya. Ada juga masalah manajemen sih ya. Ya, termasuk masalah router dan sebagainya. Ya. Oke, ini baca-baca aja nanti saya ini kan. Ada beberapa pertanyaan di sini. Kita ambil aja pertanyaan-pertanyaan yang paling awal di sampel question ya. Nah, ini ada pembahasan mengenai technical dan non-technical ya. Seperti ini nih. Ada pertanyaan. Why should I hire you? Ya. Kenapa kami harus meng-hire Anda? Coba berikan jawaban yang ini ya. Kemudian yang sesuai dengan ininya kita. Kemudian why are you leaving your current job? Ya, what are your top 3 strength? Ya, ditanya 3 jenis strength-nya apa? 3 jenis weaknesses-nya apa? Yang jadi kekurangan, kelebihan. Kemudian what is an example of difficult situation with a peer and how did you resolve it? Ya, hal-hal seperti ini nih, ya, pertanyaan-pertanyaan yang non-teknikal yang memang Anda harus kuasain dengan pengalaman dan ilmu yang Anda dapatkan. Ya. Nah ini. Kemudian, do you like working in a team environment? Do you like working alone? Do you like working at home ya, or from home ya? Ini beberapa pertanyaan yang sifatnya non-teknikal ya. Ini bisa dibaca di buku ini. Kemudian ada beberapa contoh juga, ini interview QA-nya. Nah, seperti ini. Ditanya, what is access control? What do you know about access control? What is least privilege? Ya, jadi harus udah paham dulu tuh terminologinya. Ya, what do you know about misalnya confidentiality? Ya, what is integrity as it applies to information security? Ya, kayak gini-gini. Availability itu apa? How do you define risk? Can you tell me what do you know about risk? Ya, kayak gini-gini, Pak. Ya. Termasuk classification, labeling, dan beberapa yang lain. Oke, nah itu jadi ini adalah buku yang saya sangat sarankan untuk dibaca. Ya, ini bukunya itu yang tadi ini ya. Bukunya ini. Nah. Ya, ini interviews, IT security interviews exposed. Ya. Secret to landing your next information security job. Nah, itu yang dari saya ya. Nah, silakan kalau ini, karena ini saya ingin ada diskusi juga, ya saya unmute dulu ya. Ya. Oke, silakan Pak. Ini saya cuma kasih introduction aja biar dapat ide. Oke, Pak Semi, boleh nanya nih. Kenalin dulu siapa nih? Soalnya kan saya nggak kelihatan namanya. Saya Taufik, Pak. Pak Taufik dari? Yang. Ya, Pak? Taufik dari Surabaya, Pak. Oke. Pak Taufik dari Surabaya. Oke.
Jadi gini nih Pak, yang perlu saya tanyakan awal nih untuk beginner area, sebenarnya security, kalau ngomong security berarti harusnya ada beberapa bagian ya di dalam IT sendiri. Itu ada misalnya network, kemudian sistem, kemudian mungkin software. Ya. Oke. Nah, apakah kalau kita mau career path kita mau di bidang security, apakah harus kita mulai standarnya itu di dasar security untuk network, atau sebenarnya kita belajar network secara dasar dulu, base-nya dulu sih Pak? Oke Pak, sebentar Pak. Saya inikan dulu ya. Saya kembalikan dulu ke ini ya. Oke, jadi kalau ditanya masalah security, tadi kan udah dijelasin kalau Anda pemula di bidang security, mau IT security maupun cyber security, perlu digarisbawahi bahwa IT security itu kan adalah bagian dari cyber security. Nah, kalau IT security kan kita ngurusinya untuk internal perusahaan kita tanpa harus memikirkan dari luar ya. Nah, kalau cyber security kan berhubungan dengan security yang juga mengikut sertakan masalah security atau ancaman, vulnerability dan sebagainya dari luar juga. Jadi misalnya karena kan objektif dari cyber security adalah memastikan bahwa aset kita yang berbentuk elektronik, jadi electronic related asset itu diprotek oleh organisasi. Nah, jadi itu bedanya. Nah, jadi kalau udah punya dasar security atau sama sekali belum ada dasar IT security, sangat disarankan emang baca-baca tentang misalnya networking ya. Mungkin ada yang bilang, Pak, programming perlu nggak? Sebenarnya diperlukan, tapi dalam hal ini kalau kita bisa sambil belajar gitu ya. Jadi kalau Anda memang nggak punya dasar sama sekali di programming, terus mau loncat ke security memang agak susah, tetapi bisa mulai dari misalnya mempelajari networking ya, misalnya contoh dari CCNA, Juniper ya, atau mungkin pakai yang mana yang berhubungan dengan networking. Nah, karena di CompTIA sendiri kan udah ada yang namanya Network Plus ya, yang membahas masalah networking dan devices yang ada. Jadi opsi untuk saya interrupt sebentar Pak. Silakan. Nah, kalau misalnya memang di CompTIA ada Network Plus, suaranya agak kurang kenceng Pak. Oke, sorry. Kalau misalnya di CompTIA sendiri sudah ada Network Plus Pak, ya. Apakah sebenarnya kita masih perlu ambil let's say CCNA atau MTCNA untuk dasar networknya Pak? Oke. Kalau misalnya mau ke security ya kita langsung aja masuk ke yang fundamentalnya CompTIA punya. Oke. Saya langsung jawab Pak ya. Jadi gini, untuk kalau udah belajar misalnya Bapak udah belajar Network Plus, udah ngerti tentang Network Plus, misalnya hitung-hitungan, subnetting, VLSM dan sebagainya, termasuk device-device-nya ya. Opsi untuk ngambil CCNA atau bahkan Juniper dan sebagainya itu sebenarnya opsional, tergantung Bapak. Apakah Bapak mau vendor base atau tidak? Karena gini, kalau udah belajar Cisco itu Bapak memang fokusnya di vendor itu gitu loh. Jadi teknologi yang berdasarkan vendor tersebut, ya apakah itu Juniper atau Cisco atau Huawei. Nah, sedangkan Network Plus sendiri itu lebih sifatnya generik Pak, lebih sifatnya umum. Jadi kalau saya jawab, tergantung kebutuhan Bapak. Apakah Bapak mau ada fokus ke vendor atau tidak? Kalau tidak, nggak perlu lagi. Gitu Pak. Silakan Pak, yang lain. Atau Bapak masih mau nyambung? Bisa langsung jumping Pak. Maksudnya kalau udah Network Plus ya Bapak langsung jumping ke Security Plus ya silakan. Udah bagus itu. Ya. Thank you Pak. Ya. Yang lain? Ini tadi ada yang nanya, ini sebentar ya saya lihat ya di jadwal CompTIA Security Plus. Nah ini nanti bisa bisa email ke sini ya. Saya ketik aja. Nah ini bisa langsung email ke situ ya, silakan kalau mau ini karena kita untuk sementara ini sih kelas belum jalan karena masih ada masalah COVID ya. Jadi sementara banyak di virtual class. Kalau mau ikut yang gratisan bisa ikut ke virtual class saya
tiap 2 hari sekali itu sore jam-jam 6.30 atau jam 7 kita sekitar 1-2 jam ya per sesi. Nah, tinggal nanti beli voucher aja buat ujian. Ya. Nah, mungkin ada yang nanya nih, kira-kira dari ini kan saya udah jelasin mengenai sertifikasi dan sebagainya. Ya, yang ada yang nanya juga nih, kalau karir PAP di Indonesia bagaimana Pak Semi? Dari sisi salary sudah jauh pasti berbeda. Ya. Dia minta diri itu. Ya, ini dari Mas ini ya, dari Mas Jimmy ya. Ditanya masalah untuk karir PAF-nya di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau dari sisi karir PAF bagus ya, terutama yang di area cybersecurity yang mungkin banyak sekarang permintaan dari ini ya, dari startup ya. Bentar, saya mute-kan dulu ya, biar tidak ganggu. Nah, jadi kalau ditanya untuk karir PAF di Indonesia udah bagus, terutama di startup, karena startup seperti Gojek, Grab, Blibli, Tokopedia, Traveloka, mereka permintaan untuk cybersecurity professional sangat banyak dan gajinya lumayan bagus ya. Karir PAF yang masing-masing perusahaan punya karir PAF sendiri ya. Kemudian untuk ditanya, ada yang tanya-tanya nih, Pak, kalau untuk magang security ada informasi nggak? Sementara kemarin saya ada buka untuk magang, tapi untuk kali ini sementara masih tutup, nanti sekitar bulan Juni-Juli akan buka lagi sesi berikutnya. Cuma ini tidak untuk semester yang baru-baru ya, mahasiswa semester 4 masih belum bisa ikut, harus semester minimal semester 6, semester 7 ya, atau yang sudah tamat dan belum dapat kerja. Ya, kalau untuk yang ini Mas Hafiz, dari Mas Hafiz bilang untuk kelas online ya. Nah, itu ada saya tampilkan kok di ini di Facebook saya ya. Kalau mau nanti langsung saya kasih juga ya linknya di ini ya Telegram kita ya. Nanti saya masukkan, silakan kalau mau gabung ya. Karena sore ini nanti sekitar jam 6.30 kita ada kelasnya. Ya. Oke, yang lain silakan saya unmute dulu ya. Saya unmute dulu. Ya, silakan yang ada pertanyaan. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari Korshine ya. Ini saya nggak tahu siapa ininya, Bapak siapa. Untuk S2 Cybersecurity, ya saya sendiri lulusan Swiss Jerman, SGU. Jadi kalau untuk ditanya untuk S2 Security atau Cybersecurity, silakan kontak Swiss Jerman University atau SGU. Karena ya saya sangat sarankan karena saya alumni SGU, Swiss Jerman, dan yang ngajar juga orangnya mantap-mantap, termasuk salah satu favorit dosen saya, yaitu Pak Charles Lim, ya, Dr. Charles Lim. Silakan Pak Teddy. Silakan Pak Teddy. Ya, Pak Hafiz Pradana, silakan Pak. Ada yang mau nanya lagi tuh? Langsung aja Pak, kalau yang mau nanya, kasih tahu namanya siapa, terus pertanyaannya seperti apa. Atau di chat juga boleh. Ini buku IT Security Interview, ini, sebentar saya cek ya, ini linknya benar nggak? Kelihatan nggak? Ini ada yang ngasih saya link. Ya ini sama ini, sama. Ya silakan kalau mau di-share juga silakan ya. Ada yang pakai konsen juga bisa. Silakan mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, kalau mau nanya silakan. Ini kita ada yang kalau saya lihat di partisipan di sini ada lumayan banyak, ini ada sekitar 39 ya. Senang sekali saya bisa berbagi hari ini. Nah, ini ada yang nanya juga nih, materi S2 apakah sama dengan ini dari Mas Teddy Ferdinand ya. Materi S2 apakah sama dengan yang dipelajari CAISA atau mungkin CAS atau bahkan lebih dalam. Nah, kalau masalah dalam, terus terang aja di masing-masing course seperti CAISA dan CAS, mereka lebih dalam karena spesifik sekali. Sedangkan materi S2 itu lebih generik, Pak, lebih umum. Ya. Nah, itu dari ini ya, dari saya untuk Pak Teddy. Nah, ada dari Pak Jimmy Anderson, apakah pengalaman itu sangat penting Pak Semi? Saya lihat pengalaman mereka begitu jauh dan dengan embel-embel profesional, tapi sisi skill. Nah, ini juga nih, masalah pengalaman sama skill itu harus memang dibedakan ya. Karena kan
Gini, banyak orang yang punya pengalaman tapi skillnya masih kurang, itu umum Pak. Karena memang masalah pengalaman ini kan bisa aja Anda punya pengalaman 5 tahun di bidang security, tapi yang dihandle cuma itu aja tiap hari. Jadi ekstensi dari pengalaman itu sendiri tidak apa istilahnya, pengalaman itu sendiri tidak berkembang karena ya tiap hari ngerjainnya A terus, nggak pernah ngerjakan B, nggak pernah ngerjakan C. Makanya sangat disarankan untuk mengambil sertifikasi supaya bisa mengekspansi skill yang ada. Terus dari Pak Hafiz lagi ada pertanyaan. Baik Pak Semi, saya izin bantu jawab. Ya ini ya, oke, silakan aja ya. Ini bisa S2, ini juga ada bidang dari STIE, ITB ya, silakan aja. Jadi opsi saya kebetulan karena saya ini apa alumninya Swiss Jerman, saya ngajuin ya kampus saya dong. Oke, silakan kalau yang lain mau nanya. Silakan. Tapi kita belum bisa nampilin postnya karena kita belum punya modelnya. Ya, kalau yang udah ini, ya kemudian ada bahasa pemrograman untuk dunia cybersecurity. Nah, kalau untuk ini saya sangat menyarankan belajar tentang ini ya, bahasa pemrograman Python, Ruby atau Perl ya, sama C++ ya. Jadi bisa pakai C++ ya. Kemudian Python, Ruby sama ini ya, sama Perl ya. Dan data ini kita kasih package lagi namanya repository. Ya, silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Lagi package namanya Nah, ada pertanyaan lagi dari Mas Andi Anwar ya. Buku rekomendasi untuk belajar cybersecurity pemula. Nah, kalau untuk satu buku dari awal sampai akhir langsung mahir sih nggak ada Pak. Ya, yang ada adalah buku dari dasar. Anda bisa belajar dari Security Plus, dari CompTIA. Kemudian nanti tinggal tergantung maunya apa, maunya ke ofensif atau defensif. Tadi saya udah bilang kalau ofensif bisa Pentest Plus, kalau defensif bisa ke CAISA. Karena CAISA lebih bahas mengenai intrusion detection, incident handling, dan beberapa yang lain. Ya. Nah, kemudian ada dari Bapak Muhammad Faisal atau Mas nih, untuk cybersecurity sebagai dasar untuk sertifikasi, apakah benar sebaiknya mengambil CEH terlebih dahulu atau bisa langsung ke EXA? Nah, bagi pemula, saya sangat tidak menyarankan Anda langsung masuk atau jumping ke CH. Karena CH itu kalau untuk di Easy Council tingkatnya udah masuk ke intermediate. Jadi saya sangat sarankan bisa ngambil Security Plus, mungkin CSCU ya, atau materi yang lain sebelum Anda masuk ke CH. Karena CH ini sebenarnya berbanding atau ya setara dengan Pentest Plus ya. Kemudian EXA itu setara dengan CAISA plus Pentest ya. Pentest Plus. Karena kebetulan saya untuk CEH dan EXA dua-duanya udah ngajar ya. Jadi saya tahu materinya seperti apa. Sangat tidak disarankan untuk langsung jumping. Kalau dasar mah itu CH mah bukan dasar ya. Itu sebenarnya lebih ke arah intermediate level. Jadi sangat disarankan untuk masuk ke mengambil dasar dulu Security Plus, CSCU, Network Security atau CND dari kalau Easy Council, kemudian masuk ke CEH, baru EXA, baru yang lain ya. Itu dari kopi saya. Bang, kopi buah. Nah, kemudian ada pertanyaan, tapi banyak pentest company banyak minta OSCP. Nah, OSCP kalau Anda bandingkan CEH, OSCP dan sebagainya. Nah, OSCP ini memang sekarang lagi naik daun, tapi masalahnya adalah orang yang nggak punya pengalaman sama sekali terus langsung lompat ke OSCP itu juga nggak bisa. Saya sarankan untuk belajar dari dasar dulu, Security Plus, CH atau Pentest Plus, baru ke OSCP. OSCP itu kalau diibaratkan di level itu udah masuk level intermediate ke atas karena memang butuh
hands-on langsung praktikum ya. Emang permintaan banyak, tapi kayak model Pentest Plus dan CAISA itu udah mulai ada permintaan. Jadi nggak melulu OSCP, CES, sama CRES. CRES itu jangan lupa, CRES itu cuma berlaku di negara yang Commonwealth ya, seperti Singapura dan Malaysia. Di tempat kita masih belum ada permintaan seperti itu. Ya. Apa nih yang Pak dari Mas Dedi? Security area intermediate baiknya ofensif terus atau ya harusnya sih belajar dua-duanya, Mas. Saya sarankan belajar dari ofensif dulu baru ke defensif. Contoh Anda belajar ke Pentest Plus atau CEH, baru belajar ke CAISA atau EXA misalnya. Jadi tahu dua area ini apa aja yang mesti dipelajari dan kemudian dia sebenarnya saling melengkapi sih ya. Nah, kemudian dari Mas Jimmy atau Pak Jimmy Anderson, CSSP ini apakah sangat berbanding terbalik dengan sisi teknikal CEH? Nah, CSSP ingat ya, CEH itu levelnya di bawah, jauh di bawah CSSP. Jadi kalau ditanya masalah CSSP berbanding CEH, saya bisa bilang Anda kalau bisa ngambil CEH dulu, baru ke CSSP. Karena CSSP harus punya minimum requirements pengalaman di bidang security selama 5 tahun. Jadi kalau ditanya teknikal, ya CSSP 50-50, 50% manajemen, 50% teknikal. Sedangkan CEH kan lebih ke arah teknikal ya, gitu. Jadi BUMN mintanya CEH sama CSSP lucu juga tuh kadang-kadang. Mereka minta CEH terus CSSP. Nggak semua orang punya hak seperti itu kan. Untuk pen testing aja sekarang udah diminta CSSP, nggak diminta CEH lagi, atau diminta OSCP garis miring CSSP. Kayaknya mereka udah menyetarakan. Kalau saya sendiri, waktu saya di Traveloka dulu, saya udah sempat ngobrol sama orang people ops-nya atau HR-nya, saya bilang ini nggak bisa disamakan. Ya CEH ya CEH, ya OSCP ya OSCP, CSSP itu harus di tingkat level yang lebih tinggi. Ya nggak mau dong orang CSSP digaji yang sama dengan yang punya CEH atau OSCP. Ya. Kalau yang punya CSSP kebanyakan CISO atau minimal levelnya C-level ya, Chief Technology Officer atau Chief Information Security Officer. Mana mau mereka digaji. Lagi webinar, apaan? Bentar, ini OSCP apa lagi nih? Mengambil OSCP itu bisa dibilang tidak ada course-nya, dokumen videonya. Ya, ini kebanyakan lebih ke lebih ke arah ini ya, lebih ke arah hands-on praktikal sih. Jadi sebenarnya saya sangat sarankan ngambil sertifikasi dasar seperti Security Plus, CEH, Pentest, baru ke OSCP. Karena emang lebih banyak ke hands-on-nya ya. Ya, jadi kalau untuk ini Anda sebagai yang udah security professional, misalnya Pak Krisna, Pak Nur. Ya, Pak. Ya, Pak Nur Krisna mungkin bisa, ini kebetulan kenalin ya Pak Nur Krisna di salah satu bank di kita, di Jakarta. Nah, Pak Nur ini udah punya pengalaman lumayan banyak, jadi yang lain mungkin kalau mau ngobrol bisa sama Pak Nur. Pak Nur Krisna ini mungkin bisa kasih input ke HR-nya ya, karena emang kadang-kadang HR ini nggak ngerti apa-apa ya. Jadi harus dikasih, kita ajarkan mereka, ini loh sertifikasi ini untuk ini, levelnya untuk ini. Jadi karena waktu saya dulu di startup, dari people ops atau HR ini suka nggak terlalu ngerti masalah sertifikasi, mereka juga nggak ngerti masalah level-levelnya. Jadi kita yang ngerti ya harus memberikan pembelajaran ke mereka lah ya. Ya, gimana betul, Pak Nur ya? Ya oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau ditanya, oke, saya juga mau sedikit memberikan semacam share juga ya, bahwa nggak harus, jadi orang cyber security ini nggak harus selalu kerja di kantor ya. Jadi nggak harus selalu kerja di kantor. Anda bisa jadi sebagai bug bounty hunter, atau kalau pingin traveling kayak saya ya sering jalan-jalan kemana-mana sambil dibayarin, sambil dapat duit juga ya bisa jadi cyber security trainer ya. Karena permintaan sebagai instruktur atau trainer di bidang cyber security itu sangat meningkat dan supply-nya kurang banget ya. Dan income-nya lumayan oke Pak ya, lumayan besar.
kalau untuk Indonesia mah ya standar 3-4 juta mungkin per hari lah. Tapi kalau seperti ngajar di luar itu bisa di atas 350 sampai bahkan bisa sampai $1.000 per hari ya. Jadi kalau yang pingin jadi cyber security trainer, instruktur, ya bisa kontak-kontak saya. Nah, saya banyak koneksi yang mungkin saya bisa bantu di bawah manajemen saya. Untuk saya kebetulan saya mengekspor ini juga, mengekspor trainer juga ke Korea, ke Middle East ya, termasuk ke Saudi ya, dan ke beberapa negara seperti Filipina dan yang lainnya, termasuk Singapura. Singapura sekarang lagi banyak permintaan karena virtual class ya. Ini ada yang nanya lagi nih sebentar. Ya, ini ada dibilang sering latihan di hack the box ya, hack the box ya, hacks in the box atau hacks the box OSCP untuk latihan ini, mengambil OSCP. Benar tuh ya, saya sangat sarankan ya dari Mas Radivan. Kemudian ya untuk Mas Pezon bilang yang Mas berikan masukan, itu benar sekali. Tolong bisa bantu kita memberikan masukan ke HR biar mereka ngerti, karena mereka kan nggak itu, dan bisa hire sesuai dengan permintaan atau kebutuhan dari yang ada di lapangan. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Mas Teddy Ferdinand. Kalau tertarik dengan analisis malware dan reverse engineering, begitu kerjanya di mana? Nah, ini harus kerja di perusahaan-perusahaan seperti ini ya, bener tuh. Kaspersky ya. Saya punya koneksi perusahaan antivirus Trend Micro ya di Philippines. Kalau mau nanti saya bisa kasih kontak. Saya ada kontak, dan kebetulan salah satu actually beberapa murid saya tuh kerja di Trend Micro Philippines di HQ-nya yang handle masalah malware ya. Dia kebetulan kalau Trend Micro ini kan produknya Taiwan ya. Silakan kalau mau kontak-kontak nanti saya kasih ininya, kontak mereka. Kemudian juga yang ya Mas Albert ya. Apa kabar Mas Albert? Albert Swandi. Ya udah ini ya. Jadi pingin jadi dosen. Dia kebetulan Mas Albert ini dosen ya. Jadi pingin jadi trainer juga. Nah, kalau masalah trainer atau instruktur untuk cybersecurity, kalau untuk di luar negeri ya minimal requirements atau kebutuhannya adalah Anda mesti lancar dalam berbahasa Inggris dari sisi presentasi maupun conversation. Jadi presentation sama ini ya, sama conversation ya, daily conversation harus bagus ya. Ya ini kalau dari Pak Nur Krisna juga, kalau yang pingin tanya masalah SOC, Pak Nur Krisna ini salah satu yang cukup senior ya. Analis tier 2 dan 3 dibutuhkan ya. Ya ada pertanyaan dari Mas Anang, cybersecurity bisa remote. Nah, kalau full remote nggak bisa, kecuali kalau Anda ngerjakan kayak bug bounty ya. Ikutin misalnya Bugcrowd ya, Bugcrowd atau HackerOne ya, itu Anda bisa ikut misalnya Bugcrowd ya, saya tunjukin aja. Nah, ini bisa ke Bugcrowd. Bisa juga ke ini HackerOne. Ya. Nah, ini adalah dua platform yang cukup dikenal ya untuk masalah bug bounty ya. Cuma ya kalau terus terang aja saya pribadi lebih senang Bugcrowd karena dia lebih terstruktur. Kalau HackerOne ini kadang-kadang ya gimana ya, pengalaman saya sih kurang bagus sih dengan mereka. Mereka kadang-kadang suka tidak terlalu mau mendengarkan keluhan atau bahkan feedback dari kita. Saya suka di Bugcrowd ya. Kebetulan saya sendiri kalau lagi nggak ada kerjaan ya malam-malam ya ngoprek-ngoprek juga, masih ngoprek Pak. Udah hampir ini tahun ini saya udah umur alhamdulillah 50 tahun ya. Tahun ini saya udah masuk 50 tahun, tapi ya malam-malam masih ngoprek juga kayak anak muda Pak. Oke, ini ya. Jadi kalau yang mau remote, full remote bisa main di ini nih, Bugcrowd sama Bug Bounty ya, di ini ya HackerOne ya. Kayaknya gede-gede Pak, HackerOne. Nah ini ada pertanyaan lagi nih.
Bug hunter bisa ditanya apa? Ada pertanyaan dari Mas Jimmy, apakah bug hunter bisa dibilang pentester? Ya mereka juga pentester juga Mas, karena bug hunter ini kan ya namanya hunting for bugs kan, ya. Cuma ya kalau pentester kan mereka lebih sebenarnya sih lebih ke arah pentester tapi kerjanya remote dan tidak pada satu perusahaan tertentu. Nah, kemudian ada pertanyaan juga pentester sama red team ya. Red team ya. Kalau red team itu biasanya internal pentester yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Misalnya contoh dulu saya waktu di Traveloka saya bantu itu ada beberapa tim. Contohnya ada tim GRC, Governance Risk and Compliance, sama ada red team. Nah, red team biasanya ngerjakan internal pentest. Ya. Jadi kalau pertanyaan utama bug hunter sama pentester sebenarnya sih dua-duanya cari bugs ya. Cuma pentester lebih terstruktur dia. Dan kebanyakan kerjanya di suatu perusahaan yang berhubungan dengan security audit ya. Ya kalau ditanya masalah ngoprek mah ya sampai sekarang juga suka ngoprek-ngoprek. Benar. Jadi ada pertama red team itu adalah tim yang ngerjakan internal pentest di satu perusahaan. Ya, contohnya misalnya contoh di Traveloka kita dulu ada waktu saya di sana saya menghandle masalah membawahi internal pentester yang disebut dengan red team. Di Blibli juga ada yang berhubungan dengan ini. Banyak sih sebenarnya perusahaan yang punya red team sendiri. Baru kita isi satu-satu metodenya. Ya, dia bilang pentester kerjanya setelah sistem jadi dan bug hunter. Ya, sebenarnya sih kurang lebih sih Mas ya. Kita pasang global variabel aja. Ya, silakan yang lain. Alt enter, create field. Oke, sementara kalau tidak ada pertanyaan lagi, biar bisa di-edit. Ya, saya berikan waktu sekitar 5 menit lagi. Silakan kalau ada pertanyaan, kita bisa Yang paling diskusi. gampang lagi adalah get item count. Post.size. Ya, kalau mau nanya, silakan di chat aja ya. Nanti saya jawab. Karena agak sedikit ribut kalau saya tidak mute-kan ininya ya. Ya, ada ditanya PDF. Nanti PDF saya share di ini ya. Di Telegram group atau di ininya ya nanti di Telegram group ya, atau bisa email ke saya ya, email ke saya atau masuk ke FB grupnya saya ya. Bentar saya cari dulu. Ini ada ininya saya, nanti saya share di sini ya, jadi bisa baca-baca di bagian info shield ya ini. Silakan kalau yang mau download ini nanti ngambil di sini aja. Ya. Ya, ada pertanyaan juga apa nih? Bentar ya. Ada pertanyaan, jika menyelesaikan tutorial di channel ini Mas Anang, ini maksudnya yang ini ya, yang Security Plus ya. Kalau Security kalau Security Plus kita masih ada sekitar 6 sesi lagi, termasuk hari ini tinggal 5 sesi lagi. Kemudian attach to root-nya Nah, Mas Jimmy nanya masalah assume breach insider attack. Ya, ini juga digunakan oleh pentester juga. Ya, sebentar. Ini tadi ini bisa download dari ini ya, dari link yang barusan dikasih. Ini saya lihat ada juga ini ya. Mana tadi itu? Nah, ini nih. Ini nah, ini bisa saya share ulang ya. Kalau mau download ininya. Ya, saya udah share ulang ya. Silakan yang lain kalau mau ada pertanyaan. Jadi kembali saya share tadi bahwa permintaan sebagai cyber security trainer juga lumayan banyak ya.
Oh, oke. Ini ke link sendiri ya. Nanti tolong mungkin Mas bisa ini ya. Ya, harusnya ke everyone ya, sebentar dulu. Bentar, saya harus cari ke everyone ya. Oke. Ya, sebentar ya, saya tinggalkan sebentar. Oke, silakan mungkin Mas Riki. Mas Riki mungkin mau ngobrol, Mas, mau nanya, mau kasih input ya. Mas Riki ini salah satu senior trainer ya. Iya, elah. Senior trainernya Microsoft. Udah berapa tahun, Mas? Nggak tahu, Mas. Udah lebih dari 15 tahun kali. Ya, sama lah. Saya juga udah nggak di Microsoft lagi udah. Iya. Ya, ada pertanyaan lagi nih. Apakah range umur untuk menjadi IT cybersecurity secara Nggak ada range. dari postingan ya? Ini sebenarnya nggak ada range sih ya. Ya. Kayak apa ya, Mas? Biasanya kalau udah senior harusnya udah jadi manajer ke atas ya, senior manager atau manajer atau CISO bahkan ya. Bikin aplikasi. Kalau yang masih umurnya masih awal-awal mungkin bisa jadi pen tester atau cybersecurity analyst ya. Kalau seusia kita mah seperti seusia saya sama Mas Riki harusnya udah senior manager ke atas ya. Minimal C-level ya, level chief ya. Masa masih jadi pen tester umur udah 45 tahun atau 50 tahun ya, Mas ya? Saya cuma nambahin dikit aja. Silakan, Mas. Jadi kalau di karir itu, di karir dunia cyber sekarang, kebetulan saya tahun lalu ya, itu handle security, ada 2 project security yang saya handle. Nah, waktu kita nge-hire itu, kita melihat juga dari sertifikasi, tapi kami tidak melihat dari sisi pendidikan. Jadi, di lapangan S1 itu... juga nggak apa-apa? Gimana? Nggak S1 juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Justru yang kita dapatkan itu untuk pen tester itu malah anak SMK. Iya, benar. Saya juga dapat itu. Oke. Tapi ada suatu pertimbangan yang kita harus lihat kalau kita masuk ke government, khusus government, ya. Itu kita harus minimum S1. Ya. Nah, waktu kita ngerekrut, kita akan bagi 2 tim. Tujuannya, tim ini kita bicara tentang kita rencana awal itu akan membentuk SOC, tapi kita masuk ke dalam timnya. Kalau di caption kita menaruh ya, itu ya maksudnya ya, jadi di red team itu kita jadi pen tester, tapi tidak dalam skopnya bug bounty. Jadi memang kita skop of work-nya nggak bug bounty. Nah, dari saya mau lihatnya begini, di dunia cyber itu lulusan SMK itu bisa dipakai nggak? Bisa, sejauh bukan suatu nilai project, bukan suatu project yang ke level government, karena di government itu minimum S1. Kemudian biasanya SMK itu menjadi backup kita ataupun belajar kerja di belakang layar, bekerja dari rumah ataupun bekerja di kantor. Jadi mereka yang melakukan pen test, mereka yang membuat laporan juga, dan kemampuan anak SMK sekarang ternyata cukup baik. Tentang salary, SMK S1, kebetulan kami tidak melihat SMK dan S1-nya, cuma kami lihat dari skill-nya dan berapa persen yang bisa di porsinya masing-masing. Jadi kalau bisa saja seorang SMK sudah bergaji 8 sampai 15 juta. Bisa aja seorang S1 cuma bergaji paling tinggi 10 juta. Jadi itu hanya pengalaman saya pribadi, jadi bukan sesuatu yang bisa digeneralisasi, tapi itu hanya pengalaman saya waktu mengerjakan suatu proyek. Itu saja. Tentang sertifikasi internasional, semua... dilihat nggak tuh sertifikasi? Nah, sertifikasi internasional pasti dilihat. Kan kami kadang-kadang harus mengerjakan yang namanya kerangka acuan kerja. Kerangka acuan kerja itu pasti kami akan masukkan sertifikasi internasional. Kenapa demikian? Karena kami kebetulan juga trainer, kami juga ngajar, jadi otomatis kami akan memasukkan hal-hal yang semacam itu. Contohnya apa?
hal yang paling kecil aja untuk SOC itu ada apa? Incident handler. Ya. Incident handler itu untuk seorang tim yang di SOC itu pasti kita masukkan sertifikat itu, incident handler. Sertifikat itu di isi konsil itu salah satu yang tidak pernah dilirik orang. Kita tidak melihat ada incident handler di sini. Siapa tuh? Saya mute dulu ya, Mas Ricky, on-kan sendiri ya. Ya. Unmute. Ya, silakan. Jadi incident handler itu salah satu sertifikasi yang ada, tolong dikoreksi Pak Semi ya, kalau di isi konsil ada tuh. Cuma tidak ECI ya, ECI. Nah, itu tidak pernah disinggung kan, padahal itu salah satu yang prasyarat yang pernah kita buat untuk masuk ke dalam suatu SOC. Di government sekarang hampir rata-rata kita tanda kutip outsource itu untuk mereka mempersiapkan pembangunan SOC. Gitu loh. Ada beberapa company besar yang memang udah kerjaannya SOC. Jadi jadi itu challenge. Jadi kalau ditanya karir path-nya semacam apa, ya mungkin kita bisa dari incident handler itu. Gitu. Incident handler atau di SOC itu bisa, kalau ditanya salary-nya, range salary-nya ya bisa di atas UMR sih. Ya. UMK ya, sorry, UMK kali ya. Gitu. Itu saya yakin di atas UMK. Karena waktu kita melakukan hitungan juga di atas UMK semua. Intinya di security itu di atas UMK. Ya. Maksudnya dengan upah minimal kota ya. Oh, kota ya. Iya. Jadi misalnya di Jakarta tuh 4,5, 4,6. Ya, sekitar gitu, Mas, benar. Gitu loh. Oke. Jadi palingan di atas itu. Pasti di atas itu. Kalau di bawah itu ya berarti nasib. Nasib, jadi kita nggak tahu. Oke, yang lain silakan mau kasih input. Ya, makasih banyak Mas Ricky masukannya. Yang lain? Yang ke dan sisi lainnya yang mau pakai Picasso boleh. Dengan siapa nih ya? Oke, nggak ada? Oke. Mas Almizan, apa kabar Mas? Baik Pak Semi. Gimana Mas Almizan? Ada mau kasih tambahan? Oh tidak, mendengar saja dulu. Ya, mungkin di tempat kantornya butuh orang security. Oh siap. Nanti. Ya? siap. Oke. Nanti kita kontak Pak Semi. Ya. Sementara sih kayaknya belum ada yang ini ya, belum ada yang ngasih apa yang mau nanya dan sebagainya. Ada yang lain silakan. Jadi ada yang ini ngobrol di sini nih di chat bilangnya masalah gaji. Nah ini tergantung nih perusahaan mana dulu nih kan. Kalau terus terang aja kalau kerja di perusahaan startup seperti misalnya ya banyak lah startup Tokopedia, Blibli, Traveloka, mereka berani ngasih gaji bagus. Ya. Mereka itu berani ngasih gaji yang bagus. Kalau di perusahaan startup, kalau perusahaan-perusahaan yang sudah established seperti bank, biasanya kalau untuk cyber security, ya gajinya standar-standar lah, nggak terlalu tinggi juga. Ya. Jadi kalau yang dapat gajinya tidak terlalu tinggi, ya itu udah resiko ya, udah orang bilang DL. Pak Semi. Ya. Saya maaf. Bentar. Saya mute dulu ya. Silakan Mas Almizan. Ya Pak Semi, maaf saya tadi agak terputus mengikuti ininya materinya. Ya. Jadi banyak ketinggalan sebenarnya. Nggak apa-apa, nanti ini ada ini di record direkam. Gitu. Nanti saya bagi saya share ya. Ya. Di YouTube juga ya. Ya. Nah, ini berkaitan dengan security, ya kebetulan memang dari sisi usia saya memang sudah agak ini ya. Tapi kebetulan saya punya anak. Nah, kebetulan dia juga dari SMK. Ya. Dan kebetulan juga dia SMK-nya multimedia. Oke. Sebenarnya dekat-dekat suka-suka komputer juga, tapi yang berkaitan dengan multimedia.
Ya. Nah, saya coba mengarahin dia perlahan-lahan untuk belajar secara security. Kira-kira nih, kalau di rumah saya mulai mengarahkan dia, apa tripnya lah gitu, yang saya belum tahu nih minatnya apakah dia tertarik soal security gitu. Tapi karena sudah kebiasaan memang bermain di komputer, ya mungkin mudah-mudahan bisa ke sana. Nah, tip dan triknya kira-kira apa yang mesti saya iniin ya? Nah, ini tadi yang tadi barusan di ini kan ini tadi Pak Mizan yang masalah Network Plus ini kan kelihatan kan ya? Kelihatan. Ya, itu ada Security Plus ya. Jadi nanti kalau ada butuh itu kita PM aja. Oke. Japri aja. Nanti saya kasih materi, suruh baca-baca dulu. Lihat dia suka nggak. Kalau nggak cocok ya mungkin bisa kasih yang lain. Ya. Iya. Oke. Nah itu nanti kita bisa japri lah, gampang ya. Iya. Saya tahu Pak Semi kan banyak tip and trick ini gitu. Ya banyak. Baik terlihat maupun nggak terlihat ya. Ya Insya Allah bisa bantu lah. Oke. Kalau memang berminat bisa, kalau memang berminat bisa ikutan ini internship-nya kita. Cuma untuk magang ya, kalau untuk sekarang udah tutup, nanti ada sekitar bulan Juni atau Juli. Mudah-mudahan kalau nggak ada halangan, masalah corona udah beres, insya Allah bisa ikut. Sorry Pak Semi, suaranya terputus. Sorry. Kenapa Pak Semi? Di mana? Tadi saya bilang kalau anaknya berminat, ya, kalau anaknya berminat itu nanti bisa ikut ikut magang, program magang di kita. Nah, itu nanti mulainya sekitar bulan Juni atau Juli, karena kan kita masih lihat situasi corona ini kan. Yang sekarang udah jalan, nggak bisa lagi. Baik. Ya, nanti kita PM aja, Pak. Ya. Siap Pak Semi. Sukses selalu buat Pak Semi ya. Ini ada yang nanya nih masalah beginner, intermediate, advanced aplikasi atau software apa yang harus dikuasai. Nah, ini kalau untuk dari Pak atau Mas Muhammad Fatur ya. Fatur Rossi. Nah, masalah beginner, intermediate, dan advance aplikasi atau software apa. Nah, sebenarnya sih kalau aplikasi dan software itu banyak sih sebenarnya ya. Mulai dari belajar tentang ada yang suka belajar hacking ya, Anda mesti belajar Linux misalnya sama sistem operasi lah minimal. Linux sama Windows, sama kalau ada Mac ya Mac. Nah, kemudian kalau untuk ini apa nih? Ya ini untuk tips and tricks Pak Almizan ya. Ini bukan tips and tricks sih, lebih ke arah personal approach yang nantinya digunakan untuk kebetulan anaknya mungkin Pak Almizan mau lihat juga nih apakah anaknya berminat atau tidak. Nanti saya bisa share di sini atau bahkan di grup ya. Grup kita kan ada di Telegram ya. Nanti saya share materi-materi, silakan ya. Kalau untuk anak-anak ini berapa Pak untuk anak-anak? Maksudnya ini maksudnya biaya apa nih? Oh, biaya training ya. Kalau biaya training tergantung, ada bisa minimal sekitar 8 sampai 10 juta untuk sampai sertifikasi. Masalah digital talent, saya sendiri belum pernah ngelihat digital talent dari Kominfo. Tapi kalau saya lihat, saya dengar dari teman-teman, course-nya cukup bagus ya, cukup bagus. Cuma nanti mungkin saya bisa ini dari Pak Hafiz ya, Hafiz Pradana Gemilang. Mungkin Bapak bisa share ke saya, cuma saya baru banyak dengar dari teman aja, belum sama sekali ngelihat sendiri bagaimana programnya. Oh, oke, ini CCNP CyberOps, bagus kok itu. CCNP CyberOps itu bagus untuk ini, untuk untuk basic security ya, minimal udah punya basic di networking dan sedikit security. Ya. Oke, saya rasa itu dulu sementara hari ini ya. Terima kasih sebelumnya atas partisipasinya. Mudah-mudahan bisa share ya. Nanti kalau ada ini ya, ini ada pertanyaan lagi nih sebelum kamu selesaikan nih. Bentar, agak ribut ya. Seorang IT security harus tahu tentang network, sistem infra. Nah, makanya tadi harus belajar Security Plus supaya punya dasar untuk masuk ke IT security maupun cyber security, nggak bisa langsung loncat-loncat aja ya. Oke.
Terima kasih atas share-nya ya. Lain kali kita ketemu lagi ya. Nanti kalau ada saran ya kita bisa diskusi di Telegram kira-kira materi apa. Nggak harus saya yang sebagai host ya. Silakan aja kalau ada yang pingin diskusi. Tapi ini kebetulan ya satu hal yang mungkin perlu kita bahas. Nanti kita bisa bahas apa materi-materi berikutnya supaya yang lain juga tahu gimana sebenarnya yang bisa masuk ke dunia security. Tapi saran saya adalah kembali ya, saya tekankan kembali, jangan jangan langsung mentang-mentang mau ke cyber security, jangan langsung mikir mau jadi ethical hacker atau pen tester tanpa melalui proses yang memang secara natural, secara alami harus diikutin. Misalnya contoh harus ikut dari punya pengetahuan tentang networking dulu, ya, jaringan, kemudian programming sedikit, baru kemudian masuk ke security plus, dasar-dasar security, baru kemudian ke level intermediate atau level advance. Jadi langsung tidak saya sarankan untuk jumping ya, karena kalau untuk jumping nantinya banyak hal yang Anda kalau bertemu dengan klien atau ketemu sama bos nanti malu-maluin ya, ditanya three-way handshake aja nggak ngerti, atau ditanya misalnya perbedaan antara asymmetric sama asymmetric encryption nggak ada, kan malu ya. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi di sesi kita berikutnya. Mudah-mudahan saya bisa share yang lain lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.